Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah fardu maghrib beserta isya di Masjid Ghaudiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillah. Selamat berakikat salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah, saat ini kita masih dalam suasana peringatan Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW. Satu peristiwa yang begitu istimewa sampai Allah Subhanahu wa taala abadikan peristiwa itu dalam Al-Quran. Tepatnya dalam firman-Nya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa yang kami berkahi di sekitarnya, untuk kami tunjukkan kepadanya di antara tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Para hadirin sekalian, mengkaji peristiwa Isra dan Mi'raj secara sistematis mengajak kita untuk mendudukkan dulu apa yang terjadi pada Rasulullah sebelum Nabi di-Isra Mi'rajkan, apa yang dialami Nabi ketika Nabi di-Isra Mi'rajkan, dan bagaimana pula respon dan reaksi masyarakat sepulangnya Nabi dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi kalau kita coba petakan tiga hal ini, di masing-masing bagian ada pelajaran yang hidup yang tetap dapat kita ambil untuk pembelajaran hidup kita semua. Walaupun jarak antara kita dengan zaman Nabi, walaupun jarak antara kita dengan waktu Nabi Isra Mi'rajkan itu cukup jauh, tapi peristiwa ini sangat layak untuk terus kita renungkan, kita ambil pelajaran darinya. Tentunya yang pertama, kenapa harus ada Isra dan Mi'raj? Apa yang dialami Nabi sebelum Nabi di-Isra Mi'rajkan? Kalau kita baca dalam buku-buku sejarah, Isra dan Mi'raj Rasulullah terjadi di sebuah momen yang disebut dengan Amul Huzni, tahun penuh dengan kesedihan. Saya yakin kita semua, berapapun usia kita sekarang, kita semua pernah punya pengalaman melewati momen-momen yang begitu berat, penuh dengan kesedihan, penuh dengan musibah, penuh dengan cobaan. Rasulullah sebelum di-Isra Mi'rajkan kehilangan sosok paman yang sudah seperti ayah kandungnya sendiri. Itulah Abu Thalib. Abu Thalib yang merawat Nabi dari usia 6 tahun. Dia pula yang melamar Khadijah untuk Rasulullah. Abu Thalib mentor bisnisnya Rasulullah. Abu Thalib orang yang selalu berada di barisan terdepan kalau ada penduduk Mekah
yang ingin berbuat macam-macam kepada Rasulullah. Tapi bukan hanya yang membuat Nabi itu sedih karena pamannya sudah meninggal dunia, tapi yang paling membuat duka itu apa? Paman yang paling disayangnya meninggal dunia sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini hal yang paling berat. Makanya ketika kita atau siapapun dari karib kerabat kita telah Allah hantarkan kepadanya nikmat hidayah, maka itu merupakan satu kenikmatan yang tidak boleh kita lupa dan lalai untuk mensyukuri. Kurang dekat apalagi Abu Thalib dengan Rasulullah. Semua yang dialami Nabi Abu Thalib tahu. Tapi sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Muhammad, kau tak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau kehendaki, tapi hanya Allah lah satu-satunya yang dapat memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Maka dari itu, ya, kalau masih ada dari karib kerabat kita belum menjadi seorang muslim, jangan pernah putus asa. Berdoa kepada Allah. Allah yang maha membolak-balikkan hati, ya, bahkan tanpa sebab pun orang bisa tiba-tiba masuk Islam. Ada orang yang tahu betul benarnya Islam, tapi enggak juga tergerak hatinya untuk masuk Islam. Ini yang pertama. Belum lagi Rasulullah pulih dari kesedihan meninggal pamannya, 10 hari berselang meninggal pula istrinya Khadijah, ibu dari 6 putra-putrinya. Dari rahim Khadijah lahir 2 orang putra, 4 orang putri. Khadijahlah wanita yang terdepan membela Nabi ketika kaumnya mendustakannya. Bayangkan, meninggal paman seperti kehilangan ayah, meninggal istri. Inilah 2 manusia yang paling berjasa di awal dakwah Islam. Belum cukup kesedihan Nabi sampai di situ. Ketika kedua sosok yang begitu berpengaruh ini telah tiada, Nabi Muhammad ketika berangkat ke kota Thaif untuk berdakwah di sana, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Justru Nabi dipersekusi, dilempari batu, ditolak, bahkan untuk diberikan waktu beberapa menit saja agar Nabi bisa bacakan ayat Quran, tidak diperkenankan oleh penduduk Thaif. Apa yang terjadi? Duduklah Nabi di bawah pohon kurma, merenung dia, pelipisnya luka, giginya tanggal. Namun di saat itu Rasulullah berdoa, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala nas. Allahumma in lam yakun bika ghadabun 'alayya fala ubali. Ya Allah, aku mengadu kepadamu, kata Rasul. Betapa lemahnya diriku, betapa habisnya siasat dan strategi dalam berdakwah yang aku miliki. Tapi selama Engkau ya Allah tidak murka kepadaku, aku tidak akan putus asa. Jadi peristiwa-peristiwa sebelum Isra Mi'raj ini menggambarkan Isra Mi'raj itu adalah perjalanan yang Allah berikan kepada kekasihnya. Tujuan utamanya adalah untuk menghibur Nabi. Kalau kita sedang dalam kondisi duka, sedih, galau, manusia membutuhkan hiburan. Apalagi Rasulullah yang bukan hanya memikirkan dirinya, memikirkan keluarganya, tapi memikirkan umat manusia secara keseluruhan. Ketika Nabi merasa penduduk bumi tidak lagi menerimanya, Allah jemput kekasihnya untuk diperjalankan Isra dan Mi'raj. Seakan-akan Allah berkata, walaupun penduduk bumi menolak Muhammad, sesungguhnya penduduk langit menyambut kedatangan Muhammad. Disinilah kenapa peristiwa Isra dan Mi'raj, peristiwa yang begitu istimewa, tidak pernah ada seorang nabi pun
selain Nabi Muhammad yang mengalami pengalaman yang semisal. Bapak Ibu rahimakumullah, pindah kita kepada apa yang dilihat Nabi saat di Isra Mi'rajkan. Sebenarnya Isra dan Mi'raj itu ada dua peristiwa. Isra, istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram yang ada di Mekah menuju Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Jadi kalau disebut Isra, Isra ini perjalanan dari satu titik di muka bumi menuju titik lain di muka bumi. Kalau zaman sekarang lebih mudah kita memahami Isra. Kenapa? Sudah ada pesawat, sudah ada jet. Walaupun kekuasaan Allah di atas itu semua. Kalau orang-orang Arab jahiliyah menolak Isra dengan alasan, gak mungkinlah Muhammad, masa kau berangkat dari Mekah ke Palestina hanya dalam semalam, padahal kita membutuhkan waktu naik unta. Berapa? 30 hari perjalanan berangkat, 30 hari perjalanan pulang. Tapi kita sekarang yang melihat kendaraan yang begitu canggih, yang cepat, bisa kita bayangkan kalau manusia saja bisa membuat kendaraan yang cepat, maka Allah Subhanahu wa taala lebih punya kuasa dibandingkan apapun yang dibuat manusia. Maka sebenarnya Isra adalah bentuk kemukjizatan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Dalam waktu yang sangat sedikit Rasulullah mengalami perjalanan yang begitu cepat. Kenapa? Karena bukan Nabi yang berjalan sendiri, tapi Nabi diperjalankan Allah. Kalau Nabi yang jalan sendiri, mungkin kita pertanyakan, macam mana Nabi dijemput hingga balik dari Isra dan Mi'raj? Dikatakan belum lagi hilang panas badan Rasulullah yang menempel di kasur. Artinya ini kan hanya beberapa menit saja kalau mau dihitung-hitung dengan waktu manusia. Tapi tentunya kalau Allah yang memperjalankan, maka perbuatan Allah tidak tunduk sedikit pun kepada hitung-hitungan waktu. Sering dibuat sebuah tafsir perumpamaan. Kalau kita bayangkan semut Medan berangkat ke Jakarta, kira-kira berapa puluh tahun baru sampai? Mungkin semut udah mati belum sampai, kan begitu. Membandingkan kecepatan jalan semut dengan jarak yang ingin ditempuh, tak terbayangkan semut Medan bisa jalan sampai ke Jakarta. Tapi kalau semut itu diperjalankan, semut dibawa, dimasukkan ke dalam kantong, berangkat naik pesawat sampai di Bandara Jakarta, semut itu dikeluarkan dari kantong, ketemu dengan semut Jakarta. Semut Jakarta nanya, dari mana mulai katanya? Oh, dari Medan katanya. Berapa lama jarak dari Medan ke Jakarta? Kalau dia jawab, cuma 2 jaman aja. Boleh jadi semut Jakarta takkan percaya. Macam mungkin kau bisa jalan dalam 2 jam sampai ke Jakarta? Itu kalau kita perhitungkan semut yang jalan sendiri. Tapi ketika semut dibawa naik pesawat, maka jarak tempuhnya makin singkat. Tiba dalam waktu yang relatif cukup cepat sekali. Di sisi Allah perumpamaan yang jauh lebih besar. Ya, gak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Coba bayangkan para hadirin, 1 hari di sisi Allah itu 1000 tahun dalam hitungan manusia. Dikatakan dari akhirat, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Maka waktu itu relatif. Waktu itu relatif. Bagi kita anggap panjang, kita anggap pendek, tapi perbuatan Allah tidak mungkin diukur dengan waktu. Kenapa? Allah yang
Karena perbuatan Allah gak mungkin tunduk kepada waktu. Itu Islam. Mungkin kita bertanya, kenapa Nabi Muhammad diperjalankan dari satu masjid ke masjid yang lain? Perlu kita renungkan kembali Bapak Ibu. Ketika Nabi diisrakan, di seluruh permukaan bumi hanya terdapat 2 masjid. Belum ada masjid yang lain. Masjid Al-Haram dan Masjid Al-Aqsa. Kedua masjid ini kalau dilihat dalam sejarah punya hubungan. Karena kedua masjid ini sebagaimana dikatakan Imam Ibnu Jarir At-Tabari sama-sama dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam pertama membangun Ka'bah, dibangunlah Masjidil Haram. Disebutkan dalam beberapa riwayat 40 tahun kemudian Nabi Adam membangun Masjid Al-Aqsa. Jadi bayangkan 2 masjid tertua ini dibangun oleh orang yang sama dan semua dakwah Nabi dan Rasul punya keterkaitan dengan 2 masjid ini. Kalau cerita Ibrahim, Ismail ada kaitan sama Masjidil Haram. Cerita tentang Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu punya kaitan dengan Masjid Al-Aqsa. Sengaja Nabi Muhammad dibawa ke sana untuk diperlihatkan di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Apa tanda kebesaran Allah? Muhammad, kau bukan Rasulku yang pertama